Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Oktaviani Sari Dewi dengan NPM 10060619058 di bawah bimbingan Dr. Suwanda DLSMS, Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Perbandingan Metode Gray-Markov 11, Gray 11, dan Double Moving Average untuk peramalan jumlah balita stunting di Jawa Barat. Peramalan adalah ilmu untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan keadaan saat ini dan masa lalu. Terdapat beberapa model untuk peramalan, salah satunya yaitu double moving average, di mana model ini termasuk dalam model deret waktu klasik. Model ini digunakan ketika pola dari data mengandung pola tren. Kemudian ada model Gray 11 yang merupakan model peramalan deret waktu di mana differential order 1 serta satu variabel yang digunakan. Model Gray 11 memiliki keunggulan di mana data yang dibutuhkan untuk peramalan hanya dalam jumlah terbatas, yaitu paling sedikit 4 dan tidak ada asumsi pola yang harus dipenuhi. Pada perkembangannya, model Gray 11 dikombinasikan dengan rantai Markov yang disebut Gray Markov 11, di mana model ini digunakan untuk memprediksi kondisi selanjutnya dengan probabilitas transisi suatu objek dari keadaan tertentu ke keadaan lain dalam beberapa langkah. Untuk penerapannya, ramalan akan diterapkan pada masalah stunting. Stunting adalah kekurangan gizi kronis yang penyebabnya adalah kekurangan makanan yang bergizi dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan yakni tinggi anak lebih rendah dari normal atau lebih pendek. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami tingginya prevalensi stunting. Secara jumlah, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah balita yang mengalami stunting terbanyak. Adapun untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama memperoleh hasil estimasi peramalan jumlah balita stunting di Jawa Barat menggunakan metode Grace-Markov 11, Grace 11, dan double moving average. Yang kedua, yaitu memperoleh hasil akurasi peramalan jumlah balita stunting di Jawa Barat menggunakan ketiga model tersebut. Untuk model yang pertama, yaitu double moving average, yaitu peramalan yang dilakukan dengan cara mengambil sekelompok pengamatan dan menghitung rata-ratanya sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Untuk langkah-langkahnya yaitu adalah sebagai berikut. Untuk model kedua yaitu menggunakan model Gray 11, di mana model Gray merupakan teori untuk mengatasi sistem dengan informasi parameter yang hanya diketahui sebagian. Model Gray 11 adalah model yang paling banyak digunakan dalam prediksi karena efisiensi komputasinya, dan model Gray 11 hanya dapat digunakan dalam urutan data positif. Untuk langkah-langkah peramalannya adalah sebagai berikut. Model selanjutnya yaitu ada model Gray-Markov 11 yang digunakan untuk sampel data kecil yang menunjukkan karakteristik acak dan berfluktuasi. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kemudiannya dari ketiga model tersebut, dihitung tingkat akurasi modelnya menggunakan MAPE, MI, dan posterior error ratio. Data yang digunakan yaitu data jumlah balita stunting di Jawa Barat dari tahun 2014 hingga 2021 yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Jawa Barat. Berikut hasil dari penelitian ini, di mana berdasarkan grafik, data jumlah balita stunting di Jawa Barat dari tahun 2014 sampai 2021 memiliki pola data yang cenderung mengalami tren menurun. Dengan jumlah balita stunting tertinggi yaitu ada pada tahun 2014 dan yang terkecil yaitu pada tahun 2021. Selain itu, pola data jumlah balita stunting di Jawa Barat cukup berfluktuasi. Berikut hasil peramalan menggunakan model Gray 11, di mana untuk tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan jumlah balita stunting di Jawa Barat yaitu sebesar dan berikut adalah hasil peramalan menggunakan model Graham-Markov 11, di mana untuk tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan jumlah balita stunting di Jawa Barat, yaitu sebesar 189.473 jiwa. Kemudian yang terakhir menggunakan model double moving average, di mana untuk tahun 2022 hasil peramalannya yaitu terjadi penurunan menjadi sebesar 226.350 jiwa. Berikut adalah grafik perbandingan antara ketiga model tersebut dengan data aktual, di mana berdasarkan grafik tersebut model Gray 11 cenderung menghasilkan nilai peramalan mengikuti pola tren menurun yang konstan. Untuk model Gray-Markov 11 menghasilkan nilai peramalan yang cenderung mengikuti pola data aktual, sedangkan peramalan model double moving average memiliki pola yang berbeda dengan data aktual. Berdasarkan perhitungan tingkat akurasi, diperoleh model Gray-Markov 11 lebih cocok untuk digunakan dalam meramalkan jumlah balita stunting di Jawa Barat karena memiliki nilai MAPE dan posterior error ratio yang termasuk dalam kategori sangat akurat dan memiliki nilai MAE yang lebih kecil dibandingkan nilai MAE model Gray 11 dan double moving average. Sehingga kesimpulannya yaitu Grammar 11 memberikan hasil peramalan lebih akurat untuk data jumlah balita stunting di Jawa Barat yang sedikit dan cukup berfluktuasi dibandingkan model Gray 11. Sedangkan peramalan menggunakan double moving average memberikan hasil yang tidak akurat untuk meramalkan jumlah balita stunting di Jawa Barat. Sekian presentasi dari artikel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.